ke 2014. Tahun 2019, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh berjumlah 1.067 kasus. Pada tahun 2020 dan 2021, angka tersebut alami penurunan 902 kasus dan 924 kasus. Namun tahun 2022, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali naik di angka 1.029 kasus dan tahun 2023 mencapai 1.098 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terdapat beberapa faktor seperti rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dan keterampilan menghindari kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mutia Juliana mengatakan, selain kurangnya pengetahuan dan pendidikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya sering terjadi dengan orang terdekat. Dari 1098 itu, setiap satu orangnya bisa menerima 2 atau 3 bentuk kekerasan yang terjadi pada dirinya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa angka bentuk kekerasannya justru akan lebih banyak daripada kasus itu sendiri. Kalau untuk perempuan di KDRT yang sudah pasti diikuti kekerasan seksual, dan di anak justru kekerasan seksual yang lebih banyak dibandingkan kekerasan fisik ataupun psikisnya. Secara angka memang benar itu di Kota Banda Aceh, Aceh Utara, ada Benar Meriah, ada Aceh Tamiang dan Aceh Besar. Tapi di satu sisi kita apresiasi juga kemauan korban, keinginan masyarakat untuk bisa melaporkan sudah memiliki keberanian. Direktur Koalisi NGO HAM Aceh pada kegiatan Forum Group Discussion, Khairil mengatakan, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelibatan partai politik. Khairil menjelaskan dengan melibatkan parpol, ini bisa menjadi ruang bagi politisi yang duduk di parlemen nantinya. Ini menjadi ruang bagi politisi yang duduk di parlemen, terutama partai politik yang mengusung mereka memiliki pengetahuan dalam konteks melahirkan regulasi yang memberikan dampak serius dalam penanganan kasus. Kalau ini tidak ada komitmen dari partai politik, tidak ada komitmen dari politisi, ini akan menjadi hal sulit dalam menyelamatkan generasi masa depan. Dan nanti kita akan meminta komitmen mereka dan tangani integritas atau kontrak politik untuk menjadi pegangan dalam kerja-kerja advokasi di tingkat parlemen. Kalau ini tidak diselesaikan, diberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas, takutnya kekerasan terhadap anak itu dianggap biasa, kekerasan dalam rumah tangga itu dianggap biasa, sehingga tidak ada pola penyelesaian. Sementara itu, juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri, yang ikut terlibat dalam kegiatan Forum Group Discussion tersebut berpendapat, kegiatan yang melibatkan parpol ini sangat baik. Selain untuk menambah pengetahuan, para politisi juga bisa melihat sejauh mana sudah penerapan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga kaget dan lihat ternyata selama ini kekerasan terhadap perempuan dan anak malah makin meningkat. Satu sisi kami para politisi tentunya sudah melakukan banyak upaya memberikan anggaran yang cukup, membuat lembaga-lembaga yang memang concern terhadap permasalahan perempuan dan anak. Kita membuat regulasi sampai hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini masih dipertahankan. Sudah dibubarkan berarti nggak masuk prioritas. Walaupun dari sisi anggaran tidak sebanyak persoalan lain karena anggaran pasti menuju pada skala prioritas tadi. Kalau kita putuskan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini lebih penting daripada kemiskinan, maka anggarannya pasti lebih banyak ke Dinas Perempuan dan Anak. Tapi selama masih ada hal-hal lain yang dianggap lebih penting lagi, misalkan masalah kemiskinan, tentunya anggaran pengentasan kemiskinan itu banyak. Perlu diskusi dan telahan lebih mendalam setingkat mana prioritasnya. Karena kadang-kadang persoalannya bukan masalah anggaran, bukan masalah menjadi prioritas atau tidak sebuah masalah, tetapi belum berjalannya aturan yang sudah ada atau belum maksimalnya anggaran yang sudah ada. Harapannya peserta dalam Forum Group Discussion yang mewakili parpol, CSO, dan akademisi dapat memberikan kontribusi yang masif untuk melahirkan kertas kebijakan yang akan dilahirkan oleh NGO HAM ke depannya. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.